Dia yang tak tertandingi. Apapun itu kita serahkan pada Dia. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Hanya siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Hey, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sama-sama katakan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu katakan sekali lagi, sungguh tiada yang tertandingi. Tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Amin, 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 amin. Oleh karena kebesaran Tuhan itu yang membuat kita tidak berhenti memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Dalam segala keadaan kita tetap bersemangat memuji dan menyembah Dia. Nothing gonna stop us now. Bersama-sama kita tepuk tangan yuk. Sama-sama. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light.
my crying into dancing. My lips shall praise you, Lord. Oh, we praise you now. Semuanya sama-sama katakan. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Oh, 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 we praise you now. Oh, oh, oh. Semuanya. Semua katakan. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, Amen, amen. eyes are open. You're my freedom now. For me, I'm from the dark. Now I'm running into your light. You chase my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, 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 we praise you now. Oh, oh, oh. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Tidak ada yang dapat menghalangi kami untuk Nothing's memuji-Mu gonna Tuhan. stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Oh, 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 we praise you now. Oh, oh, oh. Semuanya yang rindu berikan yang terbaik. Boleh melambai-lambaikan tangan di atas. Haleluya. Kami datang Tuhan memuji menyembah-Mu Tuhan. Bersama-sama katakan. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Kami memuji-Mu Yesus. I praise you forever. I praise you. Praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Lebih semangat lagi katakan. Praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Oh, 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 we praise you now. Oh, oh, oh. Bersama-sama sorak yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Segala keadaan kita tetap memuji Tuhan, amin. Segala keadaan kita tetap menyembah Tuhan, amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kami sungguh bersuka cita oleh karena Engkau Tuhan. Kami bersuka cita oleh karena kami telah melihat Tuhan yang begitu setia, senantiasa
ada bersama-sama dengan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menyatakan kerinduan kami lebih dalam lagi untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, untuk lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Bukan sekedarnya, bukan biasa-biasa saja. Oleh karena kami telah melihat kedahsyatan cinta dan kasih-Mu Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan. Kau melihat hati kami Tuhan. Di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu katakan. Di dalam seluruh hidupku, Tuhan Kau nyata. Kemenangan di hidupku bukan karena hebatku. Dalam jiwaku Tuhan, rasakan penuh. Imanku terus bertumbuh untuk raih kemenangan. Aku tak akan gentar, aku tak akan goyah, karena Engkau berjalan ada di depanku. Kemenangan hidupku semuanya karena-Mu. Semua benteng kan runtuh mendengar suara-Mu. Di dalam seluruh hidupku, Tuhan Kau nyata. Kemenangan di hidupku bukan karena hebatku. Di dalam jiwaku Tuhan, ku rasakan penuh. Imanku terus bertumbuh untuk raih kemenangan. Aku tak akan gentar, aku tak akan goyah, karena Engkau berjalan ada di depanku. Kemenangan hidupku semuanya karena-Mu. Semua benteng kan runtuh mendengar suara-Mu. Aku tak akan gentar, aku tak akan goyah, karena Engkau berjalan ada di depanku. Kemenangan hidupku semuanya karena-Mu. Semua benteng kan runtuh mendengar suara-Mu. Semua benteng kan runtuh mendengar suara-Mu.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi, sudah sarapan semua? Belum, ada yang belum. Ya. Bapak Ibu, mari kita tetap semangat di tengah hari-hari seperti ini, kita terus meningkatkan ibadah kita kepada Tuhan dan jangan mengendorkan semangat kita. Kita terus berdoa dan saling mendoakan satu sama lain karena banyak juga yang akhirnya tertular COVID. Kita doakan, mereka sedang isoman, mereka sedang pemulihan. Tetapi biarlah hal tersebut tidak mengendurkan semangat kita di dalam melayani dan datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Saya ingin membacakan di dalam Mazmur 104 ayat yang ke-33 sampai 34. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Bapak Ibu, selama kita masih hidup, selama kita diberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah atau kita masih bisa menghirup, mengembuskan nafas kita, gunakanlah sebanyak mungkin waktu kita untuk menaikkan pujian, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita gantikan segala omelan, persungutan kita dengan ucapan syukur. Amin. Biarlah hari-hari ini kita terus naikkan ucapan syukur, kita naikkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan, pujian kita, penyembahan kita kepada Dia. Alkitab katakan selagi kita masih ada, mari kita naikkan mazmur. Kenapa Bapak Ibu? Karena itu menyukakan hati Tuhan. Amin. Itu menyukakan hati Tuhan. Pada saat kita menaikkan syukur, keadaan di sekitar kita, atmosfer di sekitar kita berubah. Kalau seorang ibu menaikkan syukur dan pujian di dalam rumahnya, maka suasana rumahnya ada hadirat Allah. Kalau seorang ayah, seorang bapak, seorang pekerja, dia menaikkan syukur dan pujian di kantornya, maka kantornya akan berubah. Ada hadirat Allah di sana, ada suasana yang berbeda. Kalau seorang mahasiswa atau seorang pemuda menaikkan syukur, maka Tuhan berkenan atasnya. Dan Tuhan menyertai masa mudanya menjadi masa muda yang penuh dengan keberhasilan. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Amin. Seberapa banyak di antara kita yang pada pagi hari ini mau menaikkan syukur kepada Tuhan? Seberapa banyak, amin. Mari kita katakan kepada diri kita, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ucapan bibir kita naikkan dengan satu pujian kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur karena kalau kami ada sampai hari ini, itu karena kemurahan-Mu, itu karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, itu karena Engkau baik atas setiap kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia. Kami ada di tempat ini, kami mau bersorak bagi Engkau. Kami mau memuji-muji Engkau karena Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap untuk meninggikan Engkau, kami siap untuk menaikkan pujian bagi Engkau. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau membawa persembahan yang terbaik Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan, kami mau naikkan rasa syukur kami Tuhan pagi hari ini. Mari jemaat kita mau membawa persembahan yang terbaik pagi hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita menyembah Raja di atas segala raja. My Jesus, my Savior, Lord, there is no like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love.
my Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. You're my comfort, you're my shelter, my
bermanfaat. Angkat tangan kita sama-sama. Katakan, shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Ini kami Tuhan. Power and majesty, praise to the King. Kami sembah Engkau Tuhan. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the word of your hand. Kami bersuka cita wherever I love, karena Kau begitu ajaib atas kami Tuhan. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan, kami siap menyembah, kami siap bersorak-sorai Tuhan. Bagimu hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Siapa yang semangat untuk memuji Tuhan hari ini? Bisa lambaikan tangan. Percayalah bahwa Tuhan akan menyertai kita. Karena dialah sukacita dan pengharapan kita. Amin. Mari kita nyanyikan lebih. Yuk. Kita sama-sama tepuk tangan ya. Kalau perlu di atas kepala juga boleh. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti,
kasih setiamu dan kasih karuniamu, kami masih ada di sini. Itu karena semua karenamu Tuhan. Tuhan, biarkanlah Tuhan hati kami, hidup kami Yesus ada untuk selalu menyembah-Mu, untuk memberikan pujian-pujian kami kepadamu, karena Engkau layak untuk diagungkan Tuhan. Dan biarkanlah hidup pujian kami bisa manis Kau dengar Tuhan. Inilah kami Jesus. Jesus. It's all because of you. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan
dalam nama Tuhan. Kami menyambut Engkau Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Kami menghormati Engkau. Engkau Tuhan yang besar, Engkau melebihi segala-galanya. Engkau bukan hanya Tuhan yang menjaga kami, tetapi Engkaulah bagian dari kehidupan kami. You are the portion of our life. Tuhan, Engkaulah bagian jiwa kami. Engkau Tuhan yang tidak tergantikan. Pada siang hari ini kami memberikan penghormatan kami yang tertinggi. Our worship, our honor to you Lord Jesus. Engkau yang dipermuliakan di tempat ini lebih dari segala-galanya. Terimalah hormat kami, terimalah penyembahan kami. Biarlah Engkau disukakan, hatimu bersuka karenanya. Biarlah manis Engkau dengar semua pujian yang kami naikkan. Biarlah Tuhan, Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, senantiasa menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, sebelum saya berkhotbah, saya belum menyampaikan firman. Saya mau mengutip beberapa waktu lalu di dalam pertemuan doa pagi kami setiap hari Sabtu. Satu hal ketika kami dalam penyembahan, saya mendapatkan satu afirmasi, satu peneguhan oleh Roh Kudus, dan jelas sekali di dalam hati saya. Muncullah satu ayat atau satu frasa di dalam Alkitab, yaitu di Maliaki 3 ayat yang ke-18. Di sana berbunyi atau disampaikan bahwa pada hari-hari terakhir Tuhan akan membuat perbedaan yang nyata antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan mereka yang tidak beribadah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, ada perbedaan yang Tuhan akan lakukan pada hari-hari terakhir ini. Kepada mereka yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan dan mereka yang tidak bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang tidak bersungguh-sungguh apakah mereka orang Kristen? Ya, mereka orang Kristen. Tetapi hatinya tidak sepenuhnya kepada Tuhan. Dan pada saat itu saya mendapatkan satu afirmasi yang cukup kuat. Bahwa Tuhan akan membuat perbedaan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat perbedaan yang nyata. Orang yang beribadah kepada Tuhan sungguh-sungguh, dia akan dibuat perbedaan yang luar biasa. Mari kita terus bersungguh-sungguh dalam beribadah dan mencari Tuhan. Supaya hikmat Tuhan itu dicurahkan kepada kita semua. Saya percaya hari-hari ini kita membutuhkan begitu banyak hikmat di dalam memutuskan segala sesuatu. Amin. Siapa yang percaya itu? Saya hari-hari ini bergumul Bapak Ibu Saudara. Saya terus minta hikmat Tuhan. Keputusan apa yang tepat. Apa yang harus saya ambil. Apa yang saya harus putuskan untuk anak-anak saya. Apa yang saya harus putuskan misalnya untuk pelayanan. Apa yang saya harus putuskan untuk masalah ini dan sebagainya. Hikmat Tuhan sedang diperlukan hari-hari ini. Dan seperti kita tahu bahwa kita sedang masuk ke dalam satu masa krisis yang mungkin cukup panjang. Dan kita nggak tahu kapan itu berakhir. Kita nggak tahu. Tidak ada yang bisa memprediksinya. Siang hari izinkan saya untuk menyampaikan firman dari Matius 7 ayat yang ke-24 sampai 27. Saya ingin memberikan satu tema, satu judul yaitu House on the Rock. Mari kita membacanya bersama-sama. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat yang berikutnya, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca pasal ini atau membaca ayat-ayat ini, Matius 7 ayat yang ke-24 sampai 27, ini adalah pesan penutup dari rangkaian khotbah Yesus di bukit. Karena setelah ayat ini ditulis ayat berikutnya adalah semua yang hadir pada saat itu melihat Yesus berkhotbah, mereka sangat takjub dengan pengajarannya dia. Karena yang diajarkan tidak seperti kebanyakan orang, ada kuasa yang disampaikan.
Jadi kalau ini adalah sebuah pesan penutup mengakhiri rangkaian khotbah, kalau kita membaca di dalam Matius 5 sampai pasal 5 sampai pasal 7, khotbah Yesus di bukit, maka ini adalah penutupnya. Biasanya kalau ada pesan terakhir, ada penutup, maka itu adalah sebuah pesan yang sangat penting. Berarti kita harus sungguh-sungguh memperhatikannya. Saya harus sungguh-sungguh memperhatikannya. Dan Yesus di dalam khotbahnya menutup bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, kemudian dia menyamakan dengan dua macam orang. Yang pertama orang bijaksana, kalau dia melakukan firman, dia seperti mendirikan sebuah rumah di atas dasar batu. Tetapi kalau orang itu bodoh atau orang itu tidak berhikmat, tidak memiliki kebijaksanaan, maka dia adalah orang yang mendengar saja namun tidak melakukannya. Dia seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Kalau kita melihat seluruh rangkaian khotbah di bukit, khotbah ini juga dikenal sebagai sebuah pengajaran tentang prinsip-prinsip kehidupan, prinsip-prinsip kerajaan Allah yang bisa diterapkan atau bisa dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebuah prinsip untuk hidup di dalam dunia yang fana. Kalau saya boleh katakan bahwa hidup kita Bapak Ibu Saudara itu ibaratnya seperti di tanah lapang. Itu kalau nggak dikerjakan nggak bisa menghasilkan apa-apa. Amin. Setiap kita ibarat hidup kita seperti di tanah lapang yang luas dan kalau itu nggak kita kerjakan tidak terjadi apa-apa. Tidak ada buah yang dihasilkan, tidak ada bunga yang muncul, maka itu seperti tanah lapang saja. Oleh karena itu kalau di dalam kehidupan ini kita tidak melakukan apa-apa, maka kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Dan kalau kita tidak menghasilkan apa-apa, kita tidak menjadi siapa-siapa. Kalau sudah seperti itu, kalau Pak Andreas katakan, kalau tidak menjadi siapa-siapa, jangan salahkan siapa saja. Gitu ya Bapak Ibu Saudara. Khotbah di bukit ini mengajarkan tentang prinsip-prinsip kehidupan. Prinsip bagaimana seharusnya anak-anak Allah itu hidup di tengah dunia yang fana ini. Mereka harus memiliki prinsip kerajaan Allah. Dan itu ditunjukkan dengan dua macam kehidupan, yaitu dua macam tipikal orang, dua macam jenis orang, mereka yang bijaksana dan mereka yang bodoh di dalam hidup ini. Hidup ini seperti tanah luas tadi dikatakan, kalau nggak diusahakan apa-apa, dia nggak punya atau tidak menghasilkan apa-apa. Kita perlu kerja, kita perlu mengerjakan. Seperti di Kejadian juga ketika Tuhan menciptakan manusia, maka di dalam Taman Eden diberikan kuasa untuk mengusahakan taman itu. Sehingga taman itu menghasilkan sesuatu. Amin. Itu panggilan kita sejak awal. Itulah kenapa kita ada di sini, kita mau mensyukuri anugerah Tuhan, tetapi kita enggak sekedar mensyukuri, tetapi kita mau melakukan sesuatu. Kita mau bekerja menghasilkan buah. Nah mari Bapak Ibu Saudara saya ingin mencoba kita menggalinya lebih dalam dari Matius 7 ayat yang ke-24 sampai 27. Dan saya ingin membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah strengthening, menguatkan kembali, berbicara juga tentang kehidupan kita. Inilah saya percaya inilah masa-masa yang tepat, saat yang tepat saat ini untuk kita mulai mempersiapkan diri kita, menguatkan diri kita, atau kalau boleh saya katakan dengan bahasa yang lain, kita menata kehidupan kita kembali. Kita menata kembali, kita menguatkan kembali dasar-dasar yang mulai goyah di dalam kehidupan kita. Kita mulai belajar kembali untuk menata seluruh kehidupan kita, mempersiapkan. Nanti kita akan belajar, kenapa? Karena ke depan kita akan menghadapi satu masa yang jauh lebih sukar daripada sekarang. Dan jangan kaget karena Alkitab juga sudah menuliskannya, Alkitab sudah mengajarkan kepada kita akan tiba masanya atau tiba waktunya, ada masa yang sukar di depan kita. Dan kalau kita masih belum melihatnya, percayalah kita pasti akan menghadapinya. Jadi saya ingin menguatkan setiap kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini dengan pesan ini. Yang pertama adalah strengthening, mari kita menguatkan kembali. Bukan besok, bukan nanti, tetapi sekarang. Amin. Tetapi sekarang kita menguatkan. Menguatkan, menata kembali kehidupan kita. Untuk memudahkannya, saya ingin membuatnya seperti ini.
Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Bapak Ibu, kita mendengar firman Tuhan. Telinga kita mendengar. Dan kemudian kita memasukkan dalam pikiran kita memikirkan kembali. Tetapi lebih daripada itu, Mazmur mengajarkan kepada kita untuk merenungkan, masukkan ke dalam hati kita. Pemazmur katakan, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Merenungkan, tidak cuma sekedar memikir, tapi masukkan di dalam hati, merasakan betapa firman, betapa ayat itu, atau betapa firman atau janji itu bekerja di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, kita diajarkan, Yesus mengajarkan kita enggak cuma mendengar saja, namun melakukan firman. Apa sih melakukan firman? Itu menjadi taat, Bapak Ibu Saudara. Segala pengetahuan yang kita punya menjadi sia-sia. Pengetahuan kita tentang firman Tuhan, tentang Alkitab menjadi sia-sia ketika kita tidak melakukannya. Ketika kita tidak belajar untuk taat melakukan firman Tuhan. Saya akan menjadi orang Kristen yang sia-sia atau seorang pelayan Tuhan yang sia-sia ketika saya hanya tahu firman, mengkhotbahkannya, tetapi saya tidak melakukannya. Kenapa? Karena orang yang melakukan firman, orang yang taat, orang yang menjadi pelaku firman, dia disamakan dengan orang yang bijaksana, yang sedang membangun rumahnya di atas batu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya rumah dan kemudian kita mulai berpikir untuk membangun sebuah rumah, maka kita pasti memikirkan di mana rumah kita akan dibangun, benar nggak? Kalau kita diberikan pilihan untuk bisa memilih membangun rumah di mana saja, maka pilihan pertama kita lokasinya, dan bukan hanya lokasi, tanahnya ini gerak atau goyang enggak. Kita pasti akan memilih dasar yang benar, kita memilih dasar yang kuat, supaya apa? Ketika rumah itu dibangun, rumah ini tidak goyah dan tidak rusak. Setelah jadi 3 bulan ternyata temboknya retak, temboknya pecah, karena rupanya tanahnya goyang. Bapak Ibu, demikian dengan kehidupan kita. Kalau kita mendengar firman, mengumpulkan pengetahuan tentang firman, tetapi not even one, tidak sekalipun kita melakukan, maka kita seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Mendengar saja enggak cukup, perlu melakukan. Oleh karena itu pertemuan-pertemuan kelompok kecil kita jangan dipenuhi dengan segala perdebatan yang ada. Pertemuan-pertemuan kelompok kecil kita bukan sebagai perdebatan pengetahuan teologi kita, perdebatan tentang apa yang kita tahu. Tetapi biarlah kelompok kecil kita menjadi sebuah wadah di mana kita bersama-sama saling berbagi bahwa aku sudah melakukan firman. Amin. Siapa yang setuju untuk itu? Amin. Kalau kita melakukan firman, Bapak Ibu Saudara, maka kita sedang membangun rumah kita, membangun kehidupan kita di atas satu dasar yang kokoh. Kalau saya melakukan firman, maka saya sedang membangun kehidupan yang kokoh. Coba katakan bersama-sama, kalau saya melakukan firman, saya sedang membangun kehidupan yang kokoh. 1, 2, 3. Kalau saya melakukan firman, saya sedang membangun kehidupan yang kokoh. Saya percaya jemaat di tempat ini ingin satu kehidupan yang kokoh. Kehidupan yang bukan hanya berjalan berdasarkan apa yang kita tahu, tetapi karena kita melakukan firman. Bapak Ibu Saudara, memang tidak mudah, tetapi saya percaya Roh Kudus memberikan kekuatan kepada setiap kita untuk kita taat, melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita melakukan kebenaran firman, Bapak Ibu Saudara, ini yang akan kita rasakan. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang muncul ketika kita menjadi taat, Bapak Ibu Saudara. Dan ketaatan itulah, atau damai sejahtera itulah yang akan memicu kita, akan menuntun atau mendorong kita, Roh Kudus akan menuntun kita untuk kita makin mengasihi firman dan kemudian kita belajar untuk melakukan melakukan firman. Dan orang yang seperti itu sukacitanya, damai sejahteranya bertambah-tambah. Amin. Saya percaya kalau kita melakukan itu, saudara akan lihat, Bapak Ibu akan lihat, ada satu damai sejahtera yang terus muncul
di dalam diri kita. Ayat ini mengatakan di ayat yang ke-26, kalau kita nggak melakukan firman, kita sedang membangun rumah di atas pasir. Sama seperti membangun satu kehidupan yang mudah jatuh. Satu kehidupan yang mudah jatuh itu apa? Satu kehidupan yang mudah jatuh adalah cobaannya belum datang, dia sudah jatuh duluan. Kira-kira seperti itu. Ada seorang yang bercanda kepada saya, ada orang-orang yang tipikal berdoa, Bapa kaminya seperti ini. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan ya Tuhan, karena kami bisa masuk sendiri. Itu. Dia nggak berdoa supaya jangan masukkan ke dalam pencobaan, tetapi dia bisa masuk sendiri. Orang yang tidak melakukan firman, dia memiliki potensi kejatuhan yang sangat besar daripada mereka yang belajar untuk taat. Saya berdoa supaya setiap kita menjadi pelaku-pelaku firman. Bahkan saya berdoa, saya memohon pada Roh Kudus, Tuhan condongkan aku kepada firman-Mu dan aku menjadi pelaku firman. Tidak cukup hanya mendengar saja, bahkan kita nggak cukup hanya menghafal beberapa pasal dan ayat, kemudian kita memamerkannya kepada yang lain sebagai satu bentuk pengetahuan kita. Itu tidak mengerjakan kebenaran apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Kenapa Yesus mengatakan ini? Karena di ayat-ayat sebelumnya, di dalam khotbah di bukit, Yesus sedang mengingatkan kepada banyak orang bahwa ketaatan yang sejati itu bukan ketika dipamerkan kepada yang lain. Lakukan secara tersembunyi. Sebuah ketaatan seringkali tidak perlu dipamerkan. Sebuah ketaatan lebih banyak itu ketaatan yang sejati terjadi atau dilakukan ketika orang lain bahkan tidak memberikan upah, tidak memberikan reward. Ketika kita melakukan kebaikan dan orang lain tidak ada yang melihat, ketika kita melakukan firman Tuhan dan tidak ada satupun orang yang melihat, hanya Tuhan yang lihat. Dan kemudian kita bersuka cita atasnya dan kita tidak memasukkannya ke sosial media kita. Halo? Maka kita sedang mengerjakan kebenaran yang Yesus sedang mau sampaikan di sini. Karena di ayat-ayat sebelumnya mereka menjadi taat, tetapi mereka sedang memamerkannya kepada yang lain. Kerjakan secara tersembunyi. Saya mau mengutip satu kutipan dari D.L. Moody, seorang hamba Tuhan. Dia berkata bahwa character is what a man is in the dark. Karakter itu adalah ya orang itu yang di dalam kegelapan itu ya karaktermu itu ya seperti itu. Artinya ketika kita melakukan sesuatu yang baik tanpa orang lain tahu, secara tersembunyi, itulah karakter kita yang sebenarnya. Kalau kita sedang melakukan sesuatu secara sembunyi-sembunyi dan itu kita menutupinya dengan segala apa yang ada di luar, kalau itu hal yang pelanggaran tentunya, maka satu kali kelak itu akan diungkapkan. Bapak Ibu, kalau kita menjadi jeli dengan berita-berita yang kita baca hari-hari ini, kita akan bisa melihat fenomena seperti ini. Ketika Tuhan mengungkapkan yang kelihatannya baik, kemudian ternyata di dalamnya enggak baik, itu muncul di permukaan. Dan saya percaya sekali, seperti tadi di ayat yang awal saya baca bahwa Tuhan akan membuat perbedaan yang nyata antara orang yang beribadah sungguh-sungguh dan kepada mereka yang tidak. Tuhan akan membuatnya itu secara gamblang dan terbuka. Saya berdoa supaya setiap kita menjadi orang-orang pelaku firman, bahkan pada saat orang lain tidak melihat kita. Bahkan ketika kita sendirian, siapakah kita? Godaannya besar. Di ayat sebelumnya Yesus menekankan pentingnya melakukan ketaatan ketika tidak dilihat oleh manusia. Ketika secara tersembunyi dia melakukan yang baik. Ketika kita mungkin memberi makan kepada orang dan kita tidak memamerkan di Facebook, sosial media kita, Instagram kita. Kita tidak memamerkan kebaikan kita dan orang lain tahu, maka sebenarnya kita sedang mengerjakan kebenaran untuk Tuhan. Amin. Dan disitulah kehidupan kita itu makin dikokohkan. Saya ingin membuat sebuah gambaran seperti ini.
tanpa sadar sebenarnya pada saat kita melakukan kebenaran dan taat kepada firman, di saat tidak ada yang melihat, itu jauh lebih penting dibandingkan ketika kita memamerkan ketaatan kita di depan publik. Tuhan tertarik dengan kehidupan kita secara pribadi dibandingkan dengan penampilan kita di depan publik. Salah satu materi interview sebelum para pelayan mimbar naik di atas panggung ini, atau di dalam materi training, mereka diajarkan bahwa yang ada di depan bukan segalanya. Yang di depan hanya 10%. Tetapi yang tidak kelihatan, kehidupan doa, perbuatan baik kita, rasa hormat kita kepada orang lain yang tidak kelihatan, itulah yang menentukan siapa kita. Oleh karena itu, pelayanan, ministry, public service yang muncul di depan itu selalu ditentukan lebih dahulu dari apa yang terjadi di dalam diri kita. Salah satu pertanyaan bocoran, jadi kalau Bapak Ibu sekarang mau ikut untuk masuk ke dalam pelayanan, lowongan pelayanan, kita mau melayani, sekarang kami membuka untuk semua orang bisa, jemaat bisa melayani. Salah satunya adalah kenapa kamu mau melayani? Pertanyaannya simple kayak gitu. Seringkali yang muncul adalah pertanyaan yang paling umum adalah karena ingin membalas kebaikan Tuhan. Seolah-olah nggak salah dengan hal itu. Tetapi saya mau katakan kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan. Kita tidak bisa menjadi superhero dengan melakukan semua pekerjaan rohani dan kita berkata atas nama atau aku mau membalas semua kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan. Saya nggak akan pernah bisa membalas kebaikan. Jadi kenapa saya melayani? Melayani adalah satu wujud atau ekspresi dari kehidupan kita yang sudah dibebaskan, yang sudah dimerdekakan oleh anugerah Kristus di atas kayu salib. Amin. Pelayanan adalah satu ekspresi hati kita, ucapan syukur kita yang keluar karena apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam diri kita itu jauh lebih besar daripada apa yang nampak di depan kita. Apa yang nampak di depan kita, kita bisa mengelabui banyak orang. Tetapi apa yang tidak kelihatan, yang tidak dilihat orang, itulah yang dilihat oleh Tuhan. Pada saat Tuhan memilih menjadi raja berikutnya, inilah perkataan kepada Nabi Samuel bahwa manusia melihat apa yang di depan mata tetapi Tuhan melihat di dalam hati. Amin. Apa yang dikerjakan seseorang di atas mimbar tidak mendefinisikan siapa orang itu. Oh, dia seorang pengkhotbah hebat. Tentunya kehidupannya hebat. Oh, dia seorang yang generous, orang yang murah hati. Taunya dari mana? Dari Instagramnya, dari sosial medianya. Saudara, itu tidak mendefinisikan siapa orang tersebut. Yang didefinisikan adalah siapa dia ketika orang lain tidak melihat kehidupannya. Ketika kita sendirian, ketika saya sendirian, tidak ada yang lihat, istri saya nggak tahu, anak-anak saya nggak tahu, nggak ada yang tahu apa yang saya lakukan. Itulah yang mendefinisikan saya. Apakah saat itu saya sedang bersekutu dengan Tuhan? Ataukah saya sedang memuaskan hawa nafsu saya? Itulah yang dilihat oleh Tuhan. Seperti fenomena gunung es ini Bapak Ibu Saudara, kita sedang hidup di masa semua orang itu suka memamerkan segala sesuatu di depan publik. Sampai istilah flexing itu muncul. Kalau kita masuk tahun 2022 ini, istilah itu mulai marak, memang sudah lama, tetapi mulai bulan Februari, Maret, April itu muncul terus. Flexing. Sesuatu yang ditampilkan secara berlebihan di depan sosial media, tetapi sebenarnya enggak seperti itu. Orang memamerkan kekayaannya, tetapi sebenarnya dia enggak seperti itu. Orang memamerkan kebaikannya, ternyata enggak seperti itu. Kenapa kecenderungan orang suka memamerkan segala sesuatu di depan publik? Kenapa? Karena mendapatkan sebuah pengakuan dan sebuah instant gratification, mendapat satu kepuasan yang instan. Saya percaya kita semua suka dipuji orang. Saya masih suka dipuji orang. Tetapi ketika pujian itu datang, kemudian saya bertanya lagi kepada diri saya. Apakah aku dipuaskan dan kemudian menjadi jerat bagi diri saya? Itu menjadi sebuah
evaluasi bagi diri saya. Hari-hari ini orang lebih mementingkan kehidupan publik daripada kehidupan privat yang nggak dilihat oleh orang. Apa sih di dalam kehidupan private kita, di dalam kehidupan pribadi kita? Ada sebuah buku yang menulis tentang hal ini bagus sekali. Kalau Bapak Ibu punya waktu dan mau membacanya, saya mau memberikan judulnya adalah Ordering Your Private World, menata kehidupan pribadi Anda. Gordon MacDonald. Buku lama, tapi itu buku sangat bagus. Bagaimana kita perlu mengatur kembali kehidupan pribadi kita. Pada saat hal yang privat itu apa? Kehidupan doa kita. Hal yang privat itu apa? Siapa kita pada saat kita sendirian? Perbuatan baik apa? Atau pada saat kita ada di jalan, perasaan apa yang muncul? Ketika kita berhadapan dengan lampu kuning mau ke merah, apa yang kita lakukan? Nah, misalnya gitu. Sampai hari ini saya pun masih dicobai untuk hal itu. Kuning berarti kita injak gas lebih kencang gitu ya, supaya kita nggak kena merah. Tetapi jauh di dalam hati kita selalu ada timbul pemberontakan seperti itu. Nah, inilah yang perlu diurusi. Kenapa? Karena seorang yang tidak serius dengan kehidupan pribadinya, ia tidak serius dengan kehidupannya. Kalau seseorang itu nggak serius dengan hal yang perlu diatur di dalam hidupnya, dia lebih mementingkan yang ada di depan. Bagaimana penampilanku? Bagaimana apa yang orang lihat tentang aku? Kita atau banyak orang sedang sibuk untuk memperhatikan itu dan dia melupakan apa yang menjadi kehidupan pribadinya, saat teduhnya, hubungan pribadinya dengan Tuhan. Ketaatan dia melakukan firman. Melayani meskipun tidak ada yang memberikan acungan jempol. Melayani datang lebih pagi, pulang lebih malam, dan tidak ada satupun orang yang memberikan reward. Bagaimana sikap hati kita? Oh, hari ini aku enggak pelayanan deh, enggak ada yang ngasih aku reward. Saya mau katakan bahwa MDC berdiri, dilahirkan dengan value, nilai yang seperti itu. Kami diajarkan pada saat awal-awal, kalau kau datang lebih pagi, engkau harus datang jauh. Sebelum semua pulang, sebelum pulang kamu jangan pulang duluan. Atur semua. Pak Daniel Sumitro sangat tahu tentunya. Beliau yang mengajarkan juga kepada kita semua. Tetapi jangan sampai kita kehilangan value, nilai seperti ini. Kita harus serius. Seseorang yang tidak serius dengan kehidupan doanya, ia juga tidak serius dengan kehidupannya. Ada seorang yang mengatakan demikian. Di ayat sebelumnya dikatakan selalu tentang hal yang tersembunyi. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan reward Bapak Ibu Saudara. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi jangan khawatir ketika tidak ada yang memberikan reward kepada kita. Memberikan acungan jempol kepada kita atas apa yang kita lakukan. Dan orang lain tidak mengetahuinya. Ada Bapa di surga. Amin. Dia yang akan memberikan reward. Dan itu akan muncul nanti. Kita mungkin tidak menerimanya sekarang, saat ini, beberapa waktu dekat. Tetapi Tuhan akan memberikan reward. Yang kedua adalah testing Bapak Ibu Saudara. Di ayat itu dikatakan kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir lalu angin melanda rumah itu. Yang selalu dikatakan adalah masalah pasti terjadi. Ujian pasti datang Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang menghindar dari ini. Hujan, banjir, angin itu adalah peristiwa alam yang biasa. Itu adalah peristiwa alam yang semua orang bisa alami. Saya percaya ketika masa pandemik datang di awal tahun 2020, kita semua mengalami dampaknya. Tidak ada satupun dari kita. Bahkan saya melihat banyak juga jemaat yang survivor, penyintas yang melewati, oh saya alumni COVID 3 kali gitu ya, ada yang seperti itu. Dan Bapak Ibu Saudara masih ada di sini, saya memberikan apresiasi. Tuhan melihat apa yang kau kerjakan dan tetap setia melayani Tuhan. Kalau boleh tidak keberatan, saya mau lihat seberapa banyak yang pernah terjangkit COVID dan sembuh dan kemudian masih terus melayani Tuhan, masih semangat sampai hari ini. Coba angkat tangan.
Oh, kok sedikit? Tadi saya ketemu jemaat banyak juga ngomong, oh saya Pak ini. Ya, saya anggap sebagian besar dari kita. Bapak Ibu Saudara, masa pandemik itu satu peringatan keras bagi kita untuk kita mulai memperhatikan kehidupan pribadi kita. Hal yang paling menghantam adalah satu kehausan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Itu dihantam, dihancurkan. Itu kita mengalami satu hantaman bahwa masa pandemik itu sebuah ujian yang sangat besar. Peristiwa yang lazim terjadi, hujan, angin, banjir, pandemik itu bahkan menguji ibadah pribadi kita, Bapak Ibu Saudara. Kehidupan ini akan digoncang dengan kuat berbagai arah. Kalau Bapak Ibu Saudara, hujan itu dari atas, banjir dari bawah, angin dari samping. Ketika firman Tuhan katakan seperti itu, artinya akan datang masa goncangan itu enggak sekali, enggak satu sisi, tetapi dari semua sisi. Seperti kita alami pandemik ini. Sangat berdampak kepada banyak orang. Goncangan dalam relasi, goncangan dalam keuangan, goncangan dalam keluarga, goncangan dalam hubungan orang tua dengan anak, bahkan goncangan terhadap anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara. Saat ini, hari-hari ini dunia sedang mengalami satu goncangan yang hebat. Dan dunia yang sedang merosot ini, tantangan atau menjadi orang tua adalah tantangan yang sangat serius hari-hari ini, amin. Yang saya percaya orang tua menghadapinya. Menghadapi pergumulan yang besar, tidak mudah ketika membesarkan anak di tengah kondisi seperti ini. Atau keluarga-keluarga muda mulai berpikir apakah aku akan punya anak ya, aku begini ya karena tantangannya seperti ini dan sebagainya. Tantangannya, pergumulan jauh lebih besar dan saya mau katakan bahwa tidak ada satupun orang yang tidak akan mengalami goncangan ini. Ujian ini akan melanda semua orang. Di beberapa negara sudah bahkan mengizinkan adanya pernikahan sejenis. Oh, kita berpikir itu masih jauh di sana. Tetapi bisa jadi kalau kita nggak berjaga-jaga, keadaan itu bisa bergeser ke negara kita. Ada yang pernah tahu gambar ini? Ada yang aneh nggak, Bapak Saudara? Gambar ini ditemukan di luar negeri khususnya, di toilet umum. Not Adam and Eve lagi, Adam, Eve and Steve bahkan. Yang tengah nggak jelas. Tetapi Bapak Saudara, ini salah satu tantangan dari semua tantangan yang sedang kita hadapi. Goncangannya begitu hebat. Mungkin ada dari kita yang menganggap itu masih jauh, tetapi hal ini terjadi di dekat-dekat kita bisa-bisa. Satu pergumulan yang serius, yang mungkin tidak mudah untuk anak-anak kita. Kita sedang menghadapi satu goncangan yang kuat. Permasalahannya adalah, maukah kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman? Karena janji firman Tuhan, pada saat kita melakukan firman, kita sedang mendirikan rumah kita di atas apa? Batu. Goncangan datang, kita tetap kokoh karena kita melakukan firman. Segala segi dalam kehidupan kita akan digoncangkan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Sesuai Ibrani 12 ayat yang ke-27 tadi, segala sesuatu digoncangkan supaya tinggal apa yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Yaitu value yang benar di dalam kehidupan kita itu akan tinggal tetap. Mari kita terus menata kehidupan pribadi kita, Bapak Ibu Saudara. Saya menantang setiap kita, jemaat Tuhan di tempat ini. Mungkin teman-teman musik bisa bersiap-siap. Menantang setiap kita, bahkan saya menantang diri saya sendiri untuk terus memperhatikan kehidupan pribadi saya. Yaitu kehidupan yang tidak dilihat oleh orang banyak. Tuhan mau kita memperkuat manusia batiniah kita. Kenapa? Karena kalau manusia batiniah kita kuat, manusia di dalam kita ini kuat, maka segala unsur duniawi itu tidak akan mampu merontokkan iman kita, Bapak Ibu Saudara. A.W. Tozer mengatakan bahwa seseorang yang melalaikan hatinya, the neglected heart will soon be a heart overrun with worldly thoughts. The neglected life will soon become a moral chaos.
Hati yang diabaikan, yang dilalaikan akan segera menjadi hati yang diserbu pikiran duniawi, kehidupan yang dilalaikan akan segera menjadi kekacauan moral. Orang tidak perlu diuji lagi, dia sudah jatuh dengan kondisinya diri sendiri. Kita seringkali mengabaikan hal-hal yang rohani, mengabaikan hal-hal yang menyukakan Tuhan. Mari kita kembali kepada Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, tested. Kita mengalami ujian itu. Hasilnya cuma dua, enggak rubuh atau rubuh dan mengalami kerusakan yang hebat. Mendengar firman saja enggak cukup, amin. Siapa yang mau jadi pelaku firman? Saya mau, Bapak Saudara. Sungguh saya mau. Saya bukan seseorang yang terus menyampaikan firman dengan segala pengetahuan yang ada, tapi saya harus merendahkan diri saya ke dalam firman Tuhan dan saya menjadi pelaku firman. Ketika orang lain tidak tahu. Amin. Ketika istri saya enggak tahu, saya harus tetap menjadi pelaku firman. Mari saat ini kita renungkan kebenaran firman ini. Nanti Gaby akan memimpin kita menyanyi dan kita akan menyanyi bersama-sama, menyembah Tuhan bersama-sama. Dua hal saya ingin menantang setiap Bapak Ibu Saudara. Apakah kita mau untuk melakukan firman? Menjadi taat di tengah kondisi yang paling sulit. Kita sepertinya susah, tapi ingat Roh Kudus berikan kekuatan kepada kita untuk kita belajar taat. Yang pertama, apakah kita mau untuk melakukan firman di tengah kondisi yang sulit? Ambil komitmen ini di dalam hati setiap kita. Saya akan mengambil komitmen ini dalam hati saya. Pada saat kita menyembah tadi, sampaikan komitmen kita kepada Tuhan. Tuhan, aku mau. Aku mau hidupku jadi satu persembahan dan aku mau melakukan firman. Yang kedua, saya ingin berdoa supaya terjadi pemulihan dari segala kerusakan yang pernah terjadi. Karena kita melakukan hal yang salah. Kita pernah melakukan hal yang salah. Saya pernah melakukan hal yang salah. Dan itu mengakibatkan kerusakan yang cukup banyak. Tetapi firman Tuhan janjikan ketika kita datang kepada Dia, maka Tuhan itu adalah Tuhan yang memulihkan segala sesuatu. Amin. Dia mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita karena Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia mampu memulihkan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Amin. Kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dua hal itu. Yang pertama, apakah kita mau melakukan firman, menjadi taat di tengah kondisi yang sangat sulit. Yang kedua, saya ingin berdoa supaya terjadi pemulihan dari segala kerusakan yang terjadi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan saat ini. Selalu
nyanyikan jemaat saja, inilah yang kurenungkan. Inilah yang kurenungkan. Ini doa kami Tuhan. Terimalah sembah kami ya Tuhan. Dan pengagungan kepadamu dalam manis kedengaran, manis manis kedengaran Tuhan, dan hatiku suka. Seberapa banyak di antara kita yang mau menjadi pelaku-pelaku firman. Bapak Ibu Saudara nggak perlu mengangkat tangan, tetapi inilah komitmen kita di hadapan Tuhan. Mari katakan secara pribadi di hadapan Tuhan, ya Tuhan, aku mau menjadi pelaku firman. Tolong aku ya Roh Kudus, aku mau belajar taat. Karena pada saat aku melakukan firman, aku sedang membangun satu kehidupan yang kokoh. Ketika goncangan itu datang, aku akan tetap kuat. Karena aku menjadi pelaku firman dan Engkau menolong. Engkau melihat setiap jemaatmu yang mengambil komitmen, mengambil satu dedikasi, penyerahan kembali untuk menjadi pelaku-pelaku firman, untuk belajar taat. Meskipun keadaannya sulit, keadaannya mungkin tidak mengenakan, tetapi Tuhan Engkau memberikan kekuatan. Damai sejahtera-Mu itu ada pada saat kami membutuhkannya. Terima kasih. Engkau melihat ya Tuhan setiap hati. Yang kedua, berdoa Tuhan saat itu setiap jemaat-Mu yang telah mengalami kerusakan yang cukup banyak, kehidupan pribadinya hancur, relasi mungkin ada yang hancur, ada banyak kerugian-kerugian yang terjadi, kerusakan yang parah. Alkitab katakan kerusakan yang hebat itu terjadi. Tuhan, Engkau melihat setiap mereka pada siang hari ini. Kalau Engkau adalah orangnya Bapak Ibu Saudara, Engkau bisa datang di hadapan Tuhan, katakan saat ini. Katakan dengan percaya, bukan dengan satu sikap nelongso, tetapi satu percaya, Tuhan Engkau sanggup memulihkan keadaanku. Engkau sanggup memulihkan segala kerusakan yang sudah terjadi. Mari saat ini kita datang di hadapan Tuhan. Shikibakara. Doa kami saat ini di hadapan Dia. We love you Jesus, we love you Lord Jesus. Doa kami saat ini di hadapan Dia. We love you Jesus, we love you Lord Jesus.
akan berdoa saudara-saudara. Sungguh besar kasih Tuhan. Kalau Hosea menebus istrinya dengan 15 sikal perak, kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sambat seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Saudara-saudara, Tuhan begitu mengasihi engkau. Mari kita jangan lupakan Dia. Datanglah mendekat kepada Dia. Hampiri Tuhan. Dan biarlah engkau sungguh-sungguh hidupmu dimerdekakan. Tuhan, kami mengucap syukur firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau telah mengasihi kami Tuhan dengan kasih yang kekal. Engkau telah mengasihi kami dengan menebus kami dengan darah yang mahal, dengan darah-Mu sendiri, anak domba Allah yang hidup, yang berkuasa. Oleh karenanya Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur untuk segala yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami. Hidup kami telah ditebus oleh darah Yesus. Kami mengucap syukur betapa besarnya kasih-Mu atas setiap kami. Dan biarlah kami dikuatkan terus, kami terus Tuhan tinggal di dalam kasih-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sebelum meninggalkan tempat ini, izinkanlah kasih Allah itu akan menguasai hati dan pikiranmu. Amin. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Sungguh semua campur tangan-Mu, buktikan cinta
Cintamu Bapa benar nyata, dan jiwaku sempurna karenanya. Saat ku lihat ciptaanmu, ku saksikan kebesaranmu. Sungguh tak ada yang sepertimu, Bapakku, cintaku rindu. Saat ku lihat hidupku, ku saksikan penyertaanmu. Sungguh semua campur tanganmu, buktikan cintamu, Bapakku. Saat ku lihat ciptaanmu, ku saksikan kebesaranmu. Sungguh tak ada yang sepertimu, Bapakku, cintaku rindu. Saat ku lihat hidupku, ku saksikan penyertaanmu. Sungguh semua campur tanganmu,